Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda dan keluarga tercinta. Jumpa lagi dalam acara Plong Apa Kata Dokter, persembahan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sarimer yang ditayangkan di TVRI Pro 2 Jawa Timur. Malam hari ini senang sekali saya Ellen Pratiwi hadir kembali untuk Anda, dan tentu saja kita akan berbincang-bincang tentang topik yang ada di seputar kesehatan ibu dan anak. Untuk malam hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yang menjadi narasumber kita malam hari ini, yaitu Dr. Agustini Rizky Dini Haria SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kandungan dan lebih akrabnya kita panggil beliau Dr. Dini. Assalamualaikum Dr. Dini, selamat malam, terima kasih telah hadir di TVRI Pro 2 Jawa Timur. Baik, malam hari ini tentu saja pemirsa barangkali bertanya-tanya tema apa nih yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, kebetulan karena Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sarimer adalah rumah sakit ibu dan anak, jadi tema-temanya tentu saja seputar ibu ya, ada apalagi seputar kandungan dan persalinan. Kalau beberapa dokter yang lalu itu menyampaikan tentang hal yang berkaitan dengan kehamilan. Nah, sekarang Dokter Dini ke bagian topik yang tentang persalinan ya. Baik, ayah bunda serta keluarga tercinta, kami akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang seputar persalinan spontan. Nah, seputar persalinan spontan ini ternyata juga ada mitos-mitosnya yang barangkali saat ini sedang ada di pikiran ibu-ibu yang mungkin sedang mengandung ya, sedang mengalami proses kehamilan saat ini. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang mitos-mitos seputar persalinan spontan sampai dengan jam 9 malam. Jika Anda nanti di tengah-tengah acara ingin menanyakan beberapa hal tentang persalinan spontan ini, silakan kami membuka line telepon di 03156782216. Dan kami juga terima kasih untuk EL Beauty yang sudah mendukung acara pada malam hari ini. Kita mulai ngobrol-ngobrolnya Dokter Dini ya. Baik, sebagai seorang wanita biasanya kan setelah mengalami pubertas, kemudian menikah, kemudian biasanya kan hamil lah gitu, itu normalnya seperti itu. Kemudian harapannya juga ketika persalinan juga harapannya berlangsung normal, iya harapannya seperti itu, karena memang dari turun temurun dari zaman dulu kan proses itulah yang terjadi dan wajarnya dialami oleh para wanita. Nah, sebenarnya kalau mungkin Dokter Dini bisa cerita hal-hal yang wajar ini bagi kaum wanita ini seperti apa gitu prosesnya. Kadang-kadang kenapa wanita-wanita itu ada yang merasa takut begitu ya, atau gimana, monggo silakan menurut pengamatan Dokter Dini. Ini Bu Ellen, terima kasih ya. Wanita seperti Bu Ellen tadi sebutkan ya, secara kodratnya adalah sebagai istri dan ibu ya, apalagi kita wanita di timur agama kita pun ya, sebagai istri dan ibu ya. Jadi memang fungsi reproduksinya itu ya. Jadi pada saat hamil kemudian melahirkan ya, persalinan seperti Bu Ellen tadi sebutkan bahwa memang kita harapkan semua persalinan dan persalinan yang normal. Dalam istilahnya kita kalau di dunia medis disebut persalinan spontan pervaginal ya, karena melalui vagina kan ya. Istilah medisnya adalah spontan pervaginal. Hanya sebenarnya yang Bu Ellen sebutkan tadi mitos, saya juga tidak tahu apakah istilah mitos tadi ya, atau ya anggapan apa ya, ketakutan atau juga apa ya istilah gitu ya, bayangan yang mungkin bagi anak yang pertama biasanya ketakutan itu kan muncul ya, karena mesti mengalami pembukaan ya seperti itu Dokter. Mungkin prosesnya bagaimana, seperti yang normal aja tuh ada persalinan normal ya setelah memasuki usia bayinya 9 bulan ya, kemudian terjadi proses kontraksi ya, kontraksi dari rahim yang biasanya dirasakan istilahnya nyeri perut ya, mules, ada yang bilang mules, ada yang bilang seperti pilek, kontraksi yang terus ya, ada kontraksi kemudian istirahat sebentar, kontraksi lagi seperti itu. Nah, setelah itu baru akan kemudian keluar lendir atau darah ya, kita sebut sebagai lendir persalinan ya.
Kemudian itu kalau kita periksa maka akan ketahuan ada pembukaan ya, pembukaan berapa. Kalau persalinan itu maju lancar, istilahnya pembukaannya sampai 10 akan sesuai. Jadi kalau ada anak pertama misalnya sekian jam, pembukaannya sekian sampai 10 ya. Kalau sudah 10 kan lengkap kan istilahnya. Ya, Baru sebenarnya dianggap 1 sampai 10 itu gimana sih dokter? Jadi kita kan mungkin sebagai orang awam sekali 10 jari kan nggak mungkin juga ya. istilahnya sebenarnya senti ya. Oh senti ya, Sampai segitu ya. Mungkin ayah bunda ini bingung di satu nih kadang dokternya saya biasa pakai jari betul ya ibu ya biasanya. Iya. jadinya dokternya ya. Atau bidan biasanya ya. Iya. Jadi sampai 10 itu kemudian lengkap. Setelah lengkap itu kemudian mulailah dipimpin mengejan ya. Istilahnya dipimpin mengejan pada wanita itu. Jadi penolong persalinan baik itu bidan, dokter, perawat atau yang sudah terlatih ya akan memimpin dalam arti memberitahu kapan ibu ini harus mengejan, kapan berhenti dulu, ambil nafas dulu. Makanya istilahnya dipimpin karena pemimpin atau penolong persalinan ini akan bergerak. Jadi ada satu komando yang bergerak bersama-sama untuk membuat proses ini lancar ya. Jadi jangan sampai perawatnya bilang nafas yang dokternya belum. Ibu juga mengikuti arahan begitu ya. Iya. Biasanya kan tadi terjadi kepanikan ya, karena biasanya mungkin ibu-ibu yang baru pertama kali mengalami hal ini panik ya, belum tahu rasanya begitu ya, Mas. Ya semua mesti mengalami pengalaman yang pertama. Karena itu sebetulnya zaman dulu mungkin di dalam ruang bersalin ya, kamar bersalin itu mungkin tidak ditemani ya, jadi tidak ada orang yang dekat dengan dia ya, ibunya, suaminya nggak boleh masuk gitu ya, nggak boleh masuk. Nah, sekarang kan lain Bu Ellen ya. Kita sekarang menyadari bahwa secara psikis dukungan itu penting bagi ibu yang melahirkan ya kan. Jadi karena itu diperbolehkan. Memang nggak boleh terlalu banyak ya, nanti akan mengganggu. Iya. Jadi yang suami yang atau dia ingin, siapa yang dia inginkan ya, ibunya atau suaminya atau kakaknya, siapapun yang dia itu akan memberikan support begitu ya, supaya jadi lebih tenang dan tidak stres gitu ya. Biasanya kan proses pembukaan dari 1 sampai 10 itu juga memakan waktu yang cukup lama ya, biasanya anak pertama begitu ya. Itu tapi itu memang alami ya, harus dirasakan ya. Iya. Tapi sebenarnya ada ini istilahnya kalau di dunia kedokteran ya, obstetri kebidanan itu ada suatu alat ukur namanya partograf ya. Jadi tidak dibiarkan terlalu lama. Pembukaan 1 sampai 10 itu sampai berapa lama? Jadi ada batasannya. Pembukaan sekian sampai sekian itu berapa lama? Maksimalnya kayak 1 hari begitu masih normal atau tidak? Ada satu istilah dulu waktu saya masih sekolah disebutkan jangan biarkan ibu bersalin itu mengalami lebih dari 1 kali matahari terbit tenggelam. Oh begitu. Jadi tidak boleh hari semalam. Iya kasihan juga ya. Makanya persalinan yang lama nanti itu akan menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Jadi nggak boleh, memang ada batasannya. Tapi secara yang dokter alami biasanya nggak sampai 24 jam itu sudah terjadi kelahiran ya, umumnya gitu ya. Jadi kita akan menjaga bahwa suatu ketika kalau pembukaannya disebut tidak lancar ya, sekian jam pembukaannya tetap akan dievaluasi lagi apa yang salah. Apakah tenaga ibunya, apakah kontraksinya kurang baik, apakah yang bayinya terlalu besar sehingga tidak bisa lahir. Iya, ada kendala itu juga ya. Berbagai macam, sehingga kita evaluasi lagi perlu tindakan apa. Jadi ada bantuan-bantuan nanti yang diperlukan. Zaman dulu nih ibu-ibu atau nenek-nenek kita itu punya putra-putri yang cukup banyak begitu ya. Itu rasanya apa ya istilahnya orang Jawa tuh gangsar gitu ya. Enak-enak aja gitu ya. Istilahnya kan banyak rezeki. Iya betul. Itu ya apa namanya, apakah betul nih kalau anak pertama sama anak yang misalnya ke-10 itu sensasinya beda, maksudnya bercandaannya kan udah batuk gitu misalnya ada anak sekian, ngapain untuk ibu ini kan istilahnya lebih mudah daripada persalinan yang pertama kali. Apa betul begitu dokter? Sebagian betul ya. Secara psikologis aja kita kan yang pertama selalu kan yang paling kita putih.
pengalaman awal. Iya, iya. Jadi kalau sudah yang berikutnya pun dia lebih sudah pernah mengalami kan, lebih tahu misalnya dan lebih tenang. Cara mengatur apa namanya? Dia tanda-tandanya mungkin dia sudah mulai hafal, Iya, mulai hafal. Kadang-kadang makanya ibu-ibu yang sudah anak kedua ketika kadang-kadang datang sudah pembukaan 5 gitu, karena dia sudah belum gitu. dulu aja. Ini saya tahu kapan ini waktunya sudah mendekati, kapan ini kontraksinya jaraknya, karena sudah tahu dia. Jadi kan nanti aja. Kalau datang sudah bukan. Jadi dokter senang nih bisa terbantu ya, tidak memakan waktu lama, tidak panik juga Pak Neo. Jadi memang kesiapan bawa anak yang kesekian itu lebih tenang begitu saja sebenarnya. Kalau dari kondisi tubuhnya sendiri bagaimana dokter? Kan khawatirnya ada perubahan-perubahan. Ini sebenarnya yang ingin saya bicarakan itu ya Bu Ellen ya. Dulu ada istilah begini, yang saya juga ada istilah, nggak tahu ini apakah begini. Kalau ada istilahnya bilang kalau anaknya banyak pasti sudah kembar dalam tanda petik ya. Iya. Itu yang merendahkan wanita saya. Dokter merasa sebagai wanita dengan pembicaraan seperti itu kurang nyaman pasti. Kurang nyaman ya. Tidak menimbulkan rasa percaya diri sama sekali nanti kan. Iya. Jadi padahal beberapa adat ya, beberapa suku bangsa kita kan itu tadi saya bilang banyak anak banyak rezeki ya kan, menuntut melahirkan banyak ya kan, apalagi mungkin kalau anak yang digendari bermain jenis kelamin tertentu, misalnya ada suku bangsa laki-laki pengen perempuan gitu, sampai sebaliknya anaknya masih perempuan belum selesai ya, bisa jadi satu sisi menyenangkan suami dalam hal seperti itu, melengkapi keluarga. Di sisi yang lain mungkin ada anggapan yang merendahkan tadi kalau banyak anak nanti ini jadinya kendor di bagian-bagian tertentu. Nah ini apakah betul apakah enggak ya, kalau ditinjau dari medis sebenarnya mungkin kan dokter mengalami banyak pasien yang dengan putra-putri yang kesekian gitu. Gimana menurut dokter? Sebetulnya memang ini menurut penelitian ya, kehamilan dan persalinan itu sendiri ya, persalinan yang lewat vagina tadi ya, itu memberikan beban dalam panggul wanita tadi ya. Bu Ellen tahu kalau hamil kan makin lama makin besar perutnya, otomatis tekanan di dalam perut kan juga besar, mana-mana gitu ya, nekannya ke bawah, terutama ke dalam otot yang disebut otot dasar panggul tadi, yang untuk proses berkaitan dalam proses persalinan tadi ya. Nah kehamilan tadi makin, apalagi kalau bayinya besar ya, berarti tekanannya kan makin besar juga. Kemudian ada saat proses persalinan juga gitu, sudah tekanan di dalam ini besar, ada bayi, ibunya selalu mengejam juga kan, tekanan itu tekanan pada otot dasar panggul itulah yang menyebabkan otot dasar panggul itu meregang ya, meregang. Kalau itu tidak dilatih, meregang terus, kemudian pada saat bayi sudah keluar, dia nggak bisa kembali seperti semula gitu kalau tidak dilatih. Bahwa sebenarnya bisa dilatih. Jadi sebenarnya kembali lagi ada benarnya juga ya, tidak 100% salah. Jadi setelah diteliti ternyata orang yang habis melahirkan otot dasar panggulnya memang mengalami penurunan kekuatan. Karena memang ada tekanan-tekanan yang lama sekali, udah 9 bulan. Kenapa bisa kembali ya? Tergantung kelenturan tergantung ini tadi juga besarnya bayi juga, lamanya proses persalinan tadi kan. Kalau lama berarti tekanan di dalam kan lebih lama besar lagi ya kan. Kemudian ada juga diameter kepala bayi yang terlalu besar, mungkin menekannya terlalu besar juga. Iya. Nah itu kalau mau melatih panggulnya itu apakah sebelum hamil atau pada saat apa ya dokter? Apa sesudah persalinan begitu? Sebetulnya ya memang seperti saya bilang tadi bisa dicegah ya, prevensi supaya otot dasar panggul ini kuat ya. Bisa sebelum hamil, bisa kalau sudah pernah dengar latihan Kegel, paling gampang yang paling populer namanya latihan dasar panggul itu latihan Kegel tadi. Dan selama hamil itu tadi senam hamil. Senam hamil itu salah satunya adalah ada satu sesi untuk memperkuat otot dasar panggul. Kemudian lebih penting lagi proses persalinan itu sendiri, bagaimana memimpinnya dengan tepat ya, tidak dibiarkan terlalu lama. Jadi ada satu rambu-rambu bahwa ini sudah harus
diberikan tindakan. Dan saat pasca persalinan sendiri ada yang namanya senam nifas ya. Itu penting itu ya. Jadi mungkin ibu-ibu ini tapi tidak bisa menyalahkan juga kan, baru melahirkan, entah masih sakit, habis jahitan, belum lagi Sibuk harus mengurus merawat bayi, dia, ya, ya. betul. Untuk dirinya sendiri pun belum agak betul. Biasanya begitu. Sebetulnya saya selalu menyarankan kalau ibu kontrol setelah persalinan itu biasanya 1 minggu atau berapa lama itu saya beri selebaran untuk senam nafas. Informasi. Ya, untuk dilatih sendiri di rumah. Kalau mungkin senam hamil kan mungkin bisa di rumah sakit ya, karena dia masih dalam keadaan hamil, belum ada yang diurus gitu. Iya, masih Jadi ada masih bisa waktu. datang bersama dilakukan senam hamil. Tapi setelah melahirkan, apakah dia cukup waktu untuk Bisa berkunjung di jam tertentu, hari tertentu kan seperti itu. senang gitu. Nah, makanya kalau diberikan selebaran dan diberi informasi yang betul bagaimana melatihnya, dia bisa latih di rumah pada saat luangnya ya, pada saat si baby pas tidur ya. Itu boleh dilakukan selama nifas ya, maksudnya tidak mengganggu Boleh. kondisi ibu yang sedang nifas itu ya. Enggak, Kali kan agak ribet ya karena Iya. harus mengeluarkan darah begitu ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Boleh itu. dilakukan, ya. Itu ya saya belum pernah tahu nih kayaknya. Latihan nafas begitu atau seperti kegel begitu ya Bu? Iya, latihan kecil gitu. Yang paling ada latihan dasar panggul itu memang dengan latihan kecil. Ini mungkin bagi remaja putri atau juga calon ibu yang untuk anak pertama belum pernah dengar senam kegel Kegel. itu ya, gimana dokter mungkin bisa cerita ya kita. Sebetulnya kalau zaman sekarang Sudah umum ya mungkin ya. informasi itu kan mudah sekali didapat ya. Baik, Tinggal iya, googling bisa ngetik kegel jelas, kan kegel sudah muncul ya. Iya. Jadi pada prinsipnya adalah melatih Melatih organ-organ otot dasar panggul. otot dasar panggul yang dilatih. Karena otot dasar panggul ini yang memperkuat organ-organ di dalam panggul ya. Nantinya itu kan saya bilang tadi yang komplikasi awal istilahnya habis melahirkan ya. Tapi bisa pada saat jangka panjangnya, pada saat sudah berusia ya, sudah lebih lanjut, saya sudah lewat masa reproduksi ya. Itu juga timbul komplikasi yang mungkin akibat persalinan tadi yang tidak dilatih, akhirnya terjadi penurunan organ-organ panggul itu sendiri. Itu yang sebenarnya sering saya sekali Menemukan pasien kasus ya, seperti itu. hanya mungkin satu malu ya, Mau diperiksa. malu mengatakan keluhannya ya, karena itu kan termasuk organ penting juga ya. Misalnya gini, ada satu komplikasi yang sering namanya inkontinensia, bisa urin ya, kencing, bisa anal. Jadi Geser begitu. iya, jadi besarnya bukan besar gini. Pada tanda awal mungkin gini, dia kalau batuk ya atau bersin, tahu-tahu keluar kencing ya, tanpa dia kehendaki kan, dia nggak bisa nahan. Nah itu salah satu tandanya. Atau batuk ya, maaf ya, pada tertawa, bersin, pokoknya ada tekanan di dalam perut yang meningkat, bersin, mengejan, batuk, atau kadang-kadang sampai tertawa atau berjalan yang itu juga bisa. Itu kan cukup mengganggu ya, barangkali kalau kita sebagai muslim ya, muslimah, kita punya wudu saat pengajian misalnya, kemudian tahu-tahu bersih, jadi kan harus berwudu lagi, berkali-kali begitu untuk tidak bisa mempertahankan wudu sampai Iya, lama gitu ya. betul. Itu mungkin cukup mengganggu jadinya. Iya, iya. Baiklah, kita sudah memasuki sesi yang agak seru dari pembicaraan kita, dan barangkali bunda-bunda atau juga calon bunda di rumah yang sedang menyaksikan acara ini ada yang mengalami masalah yang sama ya. Ini kok saya tiba-tiba keluar aja gitu ya, besar begitu ya. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan, atau juga ada yang mau mempersiapkan persalinan normal atau spontan, bagaimana cara mempersiapkannya dan supaya lebih bisa memahami, nanti tidak stres dan tidak takut lagi. Silahkan di 5678216 acara Plong Apa Kata Dokter ini dengan mengambil tema mitos-mitos seputar persalinan spontan akan bisa kita jawab pertanyaan Anda. Kami tunggu interaksi Anda di line telepon kami. Saya Ellen dan juga Dr. Dini akan segera kembali setelah yang berikut ini. Pro 2 saluran digital TVRI Jawa Timur, Senin malam.
pukul 20 waktu Indonesia Barat. Plong Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Jadi gimana? Maksudnya kekeluargaan di sini kan kalau misalnya ada beberapa komunitas yang ketika mereka kopdar yang Oke, seajar nanti lah. Berbagai komunitas akan membuka wacana Anda tentang unik dan indahnya dunia komunitas dan bisa pula berinteraksi dengan pelaku-pelakunya. Pukul 21 WIB, Music for You, genre EDM, Electro Dance Music. Genre musik yang banyak diminati anak muda juga ada di Pro 2 TVRI Jatim. Anda bisa request dan memilih lagu dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang akrab. kalian lagunya. Bersiaplah menuju era siaran digital. Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton gak? Oh, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Ya, ayah bunda serta keluarga tercinta, kita lanjutkan kembali Plong Apa Kata Dokter persembahan Pro 2 TVRI Jawa Timur dan bekerja sama dengan RSCA Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Masih bersama saya Ellen dan Dr. Agustini Rizky Dini Haria SPG, dokter spesialis kandungan, membicarakan tentang seputar persalinan spontan atau normal. Kita ngobrol-ngobrol lagi, kita lanjutkan kembali, tapi nanti kalau ada yang bertanya silakan ya dokter ya, nanti kita akan jeda. Silakan Anda bisa menghubungi di nomor telepon 03156782216. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi sampai pada kisah ibu-ibu yang mungkin sudah mengalami persalinan kedua atau ketiga atau lebih ya, itu mengalami hal-hal apa tadi itu kayaknya penurunan fungsi begitu ya, kelemahan dari otot dasar panggul itu. Karena lemah ini sehingga menyebabkan organ-organ yang dia sangga. Jadi otot dasar panggul namanya juga dasar ya. Sebab dia menyangga organ-organ penting itunya. Penting, jadi mohon maaf ya, ini bukan ini ilmu bersih gitu. Jadi dia menyangga dari depan itu uretra, dari saluran keluar, saluran kencing ya. Kemudian di belakang, di tengahnya ada vagina, di belakang ada saluran anal, saluran untuk buang air besar ya. Jadi tiga lubang ini pada wanita itu disangga oleh otot ini tadi, otot dasar panggul. Sehingga kalau otot ini lemah, maka yang disangga itu jadi lemah ya, termasuk dinding vagina tadi ya. Jadi itu yang kelemahan ini akan menyebabkan penurunan dari organ-organ panggul itu tadi dengan beberapa gejala yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi penurunan ini ada tergantung macam-macam. Kalau dinding depan vaginanya yang kendor ya, yang lemah tadi, maka penurunannya pada kandung kencing tadi, yang untuk kencing. Jadi akan sering ada wanita yang mengeluh, katanya ada yang keluar dari vagina istilahnya gitu. Kalau saya mengejan dok keluar gitu kan. Itu sebenarnya memang penurunan dari kandung kencing atau saluran kencing yang di luar tadi yang menekan dinding vagina sehingga nampak keluar. Nanti dari pemeriksaan akan kelihatan. Di USG begitu dokter? Atau tidak perlu USG. Jadi kita betul-betul memeriksa organnya tadi. Oh begitu. Ya, akan kita periksa apakah betul adakah penurunan tadi ya itu. Jadi kalau dinding belakangnya yang kendor istilahnya, itu tonjolannya dari belakang, dari sistem anal tadi yang untuk sistem buang air besar tadi. Itu yang menyebabkan kalau gangguannya kentut dia tidak terasa. Jadi ini kan dia tertawa-tawa atau bersinar tahu-tahu keluar angin gitu. Keluar angin seperti itu kan. Kalau yang depan keluar kencing. Atau ada lagi yang sering juga terjadi penurunan organ panggul, penurunan dari rahimnya itu sendiri. Rahimnya itu bisa turun. Turun kalau sudah parah, yang wanita sudah menopause gitu baru akan keluar, sampai keluar. Itu nanti mesti melakukan apa ya dokter, operasi begitu atau bagaimana ya? Tergantung grade-nya. Kalau memang sudah keluar memang operasi. Tapi kalau memang belum keluar,
belum terlalu parah, Ya. dengan bantuan latihan Kegel, ya. Kemudian pada ini, jadi latihan Kegel itu yang ada disebut latihan Kegelnya itu sendiri, ada yang ditambahi dengan beberapa modalitas, misalnya dengan bantuan kerucut vagina, atau dengan istilahnya kalau orang rehab medik dari rehabilitasi medik ada yang terkait dengan elektrik ya. Supaya mempercepat proses itu lebih baik dan karena otot yang perlu diperbaiki ototnya lebih banyak mungkin begitu ya. Jadi ototnya tadi dilatih itu untuk diperkuat dengan memperkuat seperti kita olahraga lah. Iya, iya. Kalau sering-sering olahraga juga jadi Saya dinding perut misalnya, kalau kendor sit up atau olahraga peregangan itu kan memperkuat dinding ya. Itu seperti itu otot yang dilatih. Tapi ini ototnya letaknya di dalam. Iya. Baiklah. Jadi kalau latihan itu disarankan dokter yang belum terkena harus latihan berapa lama, tapi kalau sudah melahirkan, maksudnya belum hamil mesti latihan, atau setelah hamil mesti latihan lebih sering atau bagaimana ya dokter? Dalam dunia kedokteran kita selalu menekankan pencegahan itu kan lebih baik ya, daripada mengobati ya. Jadi kalau sebagai pencegahan, prevensi ya, itu tadi latihan Kegel. Jadi tidak harus pada saat hamil, sebelum hamil atau dilakukan bagus untuk memperkuat. Pada saat hamil pun sebenarnya nggak apa-apa ya dokter latihan Kegel itu? Jadi salah satu dari senam hamil sebenarnya ada satu sesi untuk latihan dasar panggul. Oh begitu, jadi tidak usah khawatir barangkali bunda-bunda ini takut nanti merangsang kontraksi dan sebagainya, tidak ya? Tidak, Jadi, karena Kegel itu bagian yang berbeda begitu dengan yang pemicu kontraksi. bukan di otot perut ya, Iya. atau di dalam. Jadi nanti diajari cara mengenali ototnya itu bagaimana sih? Biar tahu bedanya sensasinya di perut bagaimana di bagian dalam. Jadi sebenarnya untuk ibu-ibu nih ya, untuk ibu-ibu yang hamil ya. Jadi kita kan selalu sarankan untuk senam hamil ya, untuk memperkuat itu tadi ya ototnya. Pada saat persalinan itu juga, jadi pemimpin persalinan ya akan tahu seberapa lama diperbolehkan pembukaannya tadi ya, apakah sampai buka lengkap. Pada saat buka lengkap kemudian mengejan, itu juga ada istilah pembatasan waktu. Kita tidak akan biarkan berlama-lama ya. Selain untuk bayinya juga tidak baik kan, kalau terlalu lama di dalam jalan lahir tertekan kepalanya ya kan, akan bahaya juga untuk bayinya. Jadi kita punya batasan. Untuk bayi juga tidak boleh, untuk ibu juga akibatnya itu tadi salah satunya trauma pada persalinan. Kemudian setelah melahirkan hasil yang saya namakan senam nifas tadi juga penting. Nah, ini kan kita membicarakan hal yang normal-normal bahwa itulah yang akan terjadi dan bisa dicegah. Nah ini bagi para wanita nih ya, ketakutannya adalah ketika persalinan normal itu ada terjadi rebot. Terus kalau misalnya kurang bagus, jahitan dokternya kurang bagus, itu benar nggak sih dokter? Itu kalau yang dokter ini tuh jahitannya bagus tuh rapi, yang satu lagi nanti kurang bagus gitu. Sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih dokter dengan itu? Betul ya. Ada pengaruhnya. Ini tadi pun ada pengaruhnya. Jadi salah satu trauma akibat persalinan itu adalah robeknya vagina. Itu bukan vagina, istilahnya perineum. Jadi perineum itu bagian antara vagina dengan rektum ya, dengan anus ya. Jadi bagian yang tengah itu antara itu namanya perineum. Robekannya sebenarnya di situ. Ya. Tapi ada beberapa tingkatan robekan juga ya. Jadi ada grade 1, grade 2, grade 3 sampai grade 4. Wah, ini dokter yang tahu lah. Tapi terus gimana? Biasa itu terjadi ya maksudnya ya. Kita harus mengenali sebagai penolong persalinan, kita harus mengenali robekannya tingkat berapa. Jadi menjadi